wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Kurniasari Asy'ari, NIM 22 12 30 56. Dari kelompok 2 yang akan membahas materi tentang posisi, fungsi pendidikan dalam agama dan masyarakat Islam. Yang membahas pada kali ini adalah 3 poin. Yang pertama, posisi pendidikan Islam dalam agama. Yang kedua, hubungan pendidikan Islam dengan masyarakat Islam. Yang ketiga, fungsi pendidikan Islam dalam agama dan masyarakat Islam. Dalam poin pertama, yakni posisi pendidikan Islam dalam agama, kita rangkum melalui 4. Yang pertama, wahyu. Yang kedua, filsafat. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang keempat, masa reformasi. Nah, 4 ini adalah saling berkaitan antara satu sama lain. Kita bahas yang pertama, yakni wahyu. Tentunya kitab suci yang kita semua tahu bahwa kitab suci kita adalah Al-Quran, yakni petunjuk manusia dalam mengarahkan kehidupan yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Yang kedua, filsafat yang berhubungan dengan wahyu dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 102 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa la antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran surat Al-Imran ayat 102. Sehingga dalam ayat tersebut, dalam filsafat mengambil kesimpulan bahwa tujuan pendidikan dan tujuan hidup itu sangat berkaitan, yakni proses pembinaan dan proses mutakin. Tentunya proses mutakin itu melalui dari proses pendidikan, yang dimana pendidikannya untuk pembinaan dalam menuju proses mutakin. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, dapat dikatakan bahwa dalam kata akhlak mulia ini terdapat di mana? Dari proses ibadah. Nah, bisa dikatakan bahwa adab dan akhlak itu berbeda. Adab itu dapat dari proses pendidikan. Akhlak dapat dikatakan bahwa akhlak ini dapat dari proses ibadah. Sehingga siapapun yang beribadah dengan baik dan benar, maka akan terjauhi dari perbuatan keji dan mungkar sesuai dengan surat Al-Ankabut ayat 45. Yang keempat, masa reformasi, yang dimana masa reformasi ini menyetarakan antara pendidikan umum dan pendidikan agama itu sederajat. Jadi memiliki seimbang antara pendidikan agama dan pendidikan umum, dan juga berkaitan dengan ilmu pengetahuan dalam Islam. Para pemikir-pemikir Islam bukan hanya menggunakan indera dan akal, tetapi juga menggunakan petunjuk dari kitab suci, yakni Al-Quran. Sehingga dapat dikatakan posisi pendidikan Islam dalam agama ini posisi yang dimana kuat, yang strategis, yang dimana di dalamnya juga terkait dengan Tuhan, yakni Allah SWT. Sehingga dapat dikatakan bahwa wahyu, filsafat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan terakhir adalah reformasi, saling berkaitan erat antara satu sama lain, yang dimana tentunya pada intinya posisi pendidikan Islam dalam agama ini sangat kuat posisinya dan sangat strategis juga fungsinya. Poin yang kedua yakni hubungan pendidikan Islam dengan masyarakat Islam. Pada awal masuknya ke Indonesia melalui para pedagang, yakni dapat dikatakan itu termasuk dari pendidikan, yakni pendidikan non formal, karena ada syaratnya, yakni ada pemberi, penerima, tujuan positif, cara jalan yang baik, dan tentunya positif, yakni itu adalah syarat masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa dari pendidikan non formal.
Setelah terbentuknya masyarakat Islam, maka dibentuk dengan rumah ibadah. Yang pertama yakni masjid. Masjid digunakan sebagai tempat ibadah dan juga pendidikan. Dan pendidikan Islam dan masyarakat Islam ini sangat saling berkaitan erat. Karena pendidikan Islam apakah akan ada jika manusia tidak ada? Tentu tidak akan bisa. Pendidikan akan ada jika manusia ada, sehingga saling melengkapi, yakni subjek dan objek. Kita perhatikan dengan seksama, pendidikan Islam sangat berkaitan dengan masyarakat madani, karena masyarakat madani adalah masyarakat yang dimana memiliki adab, berbudi pekerti luhur, dan juga mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Dan juga ada bukti-bukti Rasulullah SAW yang dimana membangun masyarakat madani, membangun masjid untuk memperkuat hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memperkuat hubungan internal, yakni kaum muhajirin dan kaum ansor. Ketiga, mengatur hubungan Islam dengan orang di luar Islam, diadakan perjanjian perdamaian. Keikutsertaan Rasulullah SAW dalam peradaban dunia dapat dijadikan petunjuk. Pendidikan agama Islam ini bukan hanya pada dalam internal, tetapi juga eksternal, saling mempengaruhi antara satu sama lain dalam hal-hal tentunya hal kebaikan. Agama dan masyarakat Islam ada 5. Yang pertama, fungsi ideologis pendidikan Islam. Yang kedua, fungsi sosial pendidikan Islam. Yang ketiga, fungsi ekonomi pendidikan Islam. Yang keempat, fungsi kultural pendidikan Islam. Yang kelima, fungsi politis pendidikan Islam. Nah, kita akan bahas yang pertama, fungsi ideologis pendidikan Islam. Fungsi ideologis pendidikan Islam adalah untuk mempermudah dalam memecahkan masalah dengan menggunakan ide-ide yang meyakinkan, dan juga fungsinya dapat mencontohkan, mengkonsolidasikan, dan menciptakan perilaku masyarakat. Yang kedua, fungsi sosial pendidikan Islam. Fungsi sosial pendidikan Islam adalah untuk menjunjung tinggi toleransi, menjaga kerukunan dan perdamaian. Itulah fitrah keberagaman dalam kehidupan, yakni saling menghargai, menghormati perbedaan antara satu sama lainnya. Hal tersebut sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis khairun nasi anfa'uhum linnas, yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Ahmad At-Tabrani Ad-Durqutni, ini dihasankan oleh Albani dalam Sahihul Jami nomor 3289. Sehingga dapat dikatakan bahwa itulah ada hal untuk bisa menjaga kerukunan perdamaian dalam kehidupan umat manusia. Karena dalam kehidupan pasti tak terlepas dari masyarakat yang dimana saling mempengaruhi antara satu sama lainnya, saling membantu antara satu sama lainnya, dan tentunya harus saling menghargai, menghormati, dan merangkul sesama umat manusia. Yang ketiga adalah fungsi ekonomi pendidikan Islam. Tentunya fungsi ekonomi berkaitan dengan hal-hal ekonomi, seperti contohnya yakni membangun masjid. Masjid adalah hal yang terpenting bagi umat Islam, yang dimana adalah sebagai tempat ibadah, dan pada awalnya dulu dijadikan juga tempat pelajaran, yakni pendidikan. Jadi teman-teman, pendidikan itu bukan hanya pendidikan formal saja, bukan hanya pada pendidikan sekolah, tetapi juga ada pendidikan non formal, informal. Jadi ada 3. Pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non formal. Pendidikan formal adalah sekolah, pendidikan informal adalah keluarga, pendidikan non formal adalah masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan pendidikan Islam dan masyarakat Islam itu sangat berkaitan erat. Karena jika sudah ada pendidikan, pasti akan ada manusia. Siapa yang akan mendirikan pendidikan tanpa manusia? Dan kalaupun belum ada bangunan pendidikan, tetap juga dikatakan pendidikan. Karena kenapa? Karena termasuk dari pendidikan non formal, yakni pendidikan dalam masyarakat. Keempat, fungsi kultural pendidikan Islam adalah untuk menjaga, mengembangkan, dan meneruskan cita-cita masyarakat. Tentunya juga sebagai ilmu, nilai, dan keterampilan. Kelima adalah fungsi politis pendidikan Islam adalah untuk mewujudkan sikap percaya terhadap politik masyarakat, yang dimana ini adalah sebagai alat pemegang kekuasaan, sarana mempertahankan personalitas keislaman, dan juga tentunya melahirkan masyarakat yang baik, dan tentu elit bangsa, serta melahirkan politik tingkat tinggi, yang tentunya tidak terlepas dari nilai-nilai Islam. Dimensi dalam pendidikan Islam bukan hanya dalam perihal duniawi saja, tetapi juga berkaitan dengan akhirat.
yakni ada dimensi dunia, dimensi akhirat. Dimensi dunia untuk menggerakkan manusia agar bisa meningkatkan potensinya, meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Dan kalau contoh di akhirat adalah untuk semakin dekat berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dapat dikatakan bahwa dimensi kehidupan dunia dan akhirat adalah menggerakkan manusia yang dimana diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa menjadi manusia yang seutuhnya, paripurna dalam ilmu pengetahuan dan keterampilan, sekaligus mengamalkan nilai-nilai agama. Islam dapat dipresentasikan dalam 3 hal. Yang pertama, lembaga. Yang kedua, sebagai mata pelajaran. Yang ketiga, sebagai keyakinan dalam diri setiap orang. Dari posisi hubungan dan fungsi itu sangat penting bagi kita semua, sehingga kita bukan hanya mempelajarinya tetapi juga mengamalkannya agar dapat terjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Islam dapat dikatakan berhasil jikalau sudah mampu memelihara hatinya, beramal soleh dan tentunya berakhlak mulia. Dikatakan dari 3 poin tadi adalah posisi hubungan dalam fungsi sangat saling berkaitan erat, yang dimana posisinya itu sangat kuat, sangat strategis juga fungsinya, dan tentunya hubungan yang sangat erat karena jika ada pendidikan pasti ada namanya manusia. Pendidikan Islam menyangkut arah yang tepat dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan pendidikan Islam dalam masyarakat. Islam melihat pendidikan sebagai upaya untuk mempersiapkan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, yang dimana Islam ini kokoh secara politik maupun sosiologis. Dan kedudukan pendidikan Islam menyangkut makna pendidikan Islam yang strategis, cocok dan sesuai, tepat, serta memiliki filosofis pendidikan yang relevan untuk memperbaiki serta meningkatkan keberhasilan pendidikan saat ini. Hubungan pendidikan Islam dengan masyarakat Islam sangat berhubungan erat, yang dimana pendidikan Islam berkaitan dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik, yang dimana pendidikan Islam ini dari masyarakat, sumbernya juga masyarakat dan untuk masyarakat, sehingga kan harus mampu memperhitungkan dan melakukan perkembangan dalam sosial, politik, ekonomi secara serentak. Setelah terbentuk masyarakat muslim, maka dibentuklah dikenal dengan namanya masjid. Masjid yang digunakan untuk tempat beribadah, yang dahulunya juga digunakan untuk pendidikan. Nah, setelah itu ada ide-ide pembaruan dalam pendidikan Islam di madrasah dan sekolah. Dan semakin hari ada persaingan, tentunya berkaitan dengan di era globalisasi ada terdapatnya persaingan, sehingga kita harus memiliki semangat persatuan agar tetap dapat terjaga sebagaimana mestinya. Posisi pendidikan Islam dalam agama tentunya sangat kokoh, kuat, strategis, yang dimana dapat dijadikan pelajaran untuk kita dalam berkehidupan, sehingga kita dapat menjalani kehidupan dengan baik, terutama tentunya mengikuti wahyu kitab suci. Dan juga seperti yang dikatakan tadi bahwa ada saling berkaitan antara wahyu, filsafat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan masa reformasi. Sehingga kita harus memiliki semangat persatuan agar bisa menjaga keutuhan yang sudah tercipta. Dan agama memiliki kedudukan yang sangat penting yang tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Karena kenapa? Karena agama adalah dasar pelopor dalam kehidupan bangsa. Karena memiliki keyakinan, peribadatan, dan tentunya tujuan yang sangat jelas bahwa kita hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersiapkan kita untuk menghadapi kehidupan akhirat. Jika dipikirkan bahwa pendidikan adalah proses menuju peradaban dan agama Islam adalah yang dimana ketika kita melakukan ibadah itu adalah menghasilkan akhlak yang mulia tentunya. Sehingga dapat dikatakan pendidikan agama Islam saling berkaitan erat antara beradab dan berakhlak. Sehingga kita bukan hanya terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, tetapi juga beradab yang jujur, amanah, tentunya bertanggung jawab, dan tentunya sopan santun kepada siapapun. Sehingga kita harus menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat dan tentang pendidikan agama Islam.
yakni beradab dan berakhlak mulia. Posisi dan fungsi pendidikan dalam agama dan masyarakat Islam, kita harus patut untuk mempelajari, tetapi bukan hanya mempelajarinya, tetapi juga memahami dan tentu mengamalkan dan tentu juga mengajarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.